Sebelum menyaksikan tayangan ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari terkenal channel. Selamat menyaksikan. Nama Indonesia berasal dari berbagai rangkaian sejarah yang puncaknya terjadi di pertengahan abad ke-19. Catatan masa lalu menyebut kepulauan di antara Indochina dan Australia dengan aneka nama. Bangsa Tionghoa menyebut kawasan ini sebagai Nanhai atau Kepulauan Laut Selatan. Bangsa India menamai kepulauan ini dengan sebutan Dwipantara atau Kepulauan Tanah Seberang. Dan bangsa Arab menyebut wilayah kepulauan ini sebagai Jazair al-Jawi atau Kepulauan Jawa. Bangsa-bangsa Eropa yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari orang Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Bagi mereka, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah Hindia. Jazirah Asia Selatan mereka sebut Hindia Muka. Dan daratan Asia Tenggara dinamai Hindia Belakang. Sementara, kepulauan ini memperoleh nama Kepulauan Hindia atau Hindia Timur. Nama lain yang kelak juga dipakai adalah Kepulauan Melayu. Unit politik yang berada di bawah jajahan Belanda memiliki nama resmi, Nederlands Indie atau Hindia Belanda. Pemerintah pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945 memakai istilah Toindo atau Hindia Timur untuk menyebut wilayah taklukannya di kepulauan ini. Pada tahun 1847 di Singapura terbit sebuah majalah ilmiah tahunan yaitu Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia JIAA atau Jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur yang dikelola oleh James Richardson Logan, seorang Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinburgh. Kemudian, pada tahun 1849, seorang ahli etnologi bangsa Inggris, George Samuel Winston Earl, menggabungkan diri sebagai redaksi majalah JIAA. Dalam JIAA volume 4 tahun 1850, Earl menulis artikel on the leading characteristic of the Papuan, Australian, and Malang Polynesian Nation atau pada karakteristik terkemuka dari bangsa-bangsa Papua, Australia, dan Melayu Polinesia. Dalam artikelnya itu, Earl menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas. Sebab nama Hindia tidaklah tepat dan seiring rancu dengan penyebutan India yang lain. Earl mengajukan dua pilihan nama, yaitu Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri menyatakan memilih nama Malayunesia atau Kepulauan Melayu daripada Indonesia atau Kepulauan Hindia, sebab Malayunesia sangat tepat untuk ras Melayu. Sedangkan Indonesia bisa juga digunakan untuk Ceylon, sebutan Sri Lanka saat itu, dan Maldives, sebutan asing untuk Kepulauan Maladewa. Earl berpendapat juga bahwa bahasa Melayu dipakai di seluruh kepulauan ini. Dalam tulisannya itu, Earl memang menggunakan istilah Malayunesia dan tidak memakai istilah Indonesia. Dalam JIAA volume 4 itu juga, James Richardson Logan menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago atau etnologi dari Kepulauan Hindia. Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan perlu nama khas bagi kepulauan yang sekarang dikenal sebagai Indonesia. Sebab istilah Indian Archipelago atau Kepulauan Hindia terlalu panjang dan membingungkan. Logan kemudian memungut nama Indonesia yang dibuang Earl dan huruf U diganti dengan huruf O agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia. Sejak saat itu, Logan secara konsisten menggunakan nama Indonesia dalam tulisan-tulisan ilmiahnya, dan lambat laun pemakaian istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan
di bidang etnologi dan geografi. Pada tahun 1920-an, nama Indonesia yang merupakan istilah ilmiah dalam etnologi dan geografi itu diambil alih oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, sehingga nama Indonesia akhirnya memiliki makna politis, yaitu identitas suatu bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Sebagai akibatnya, pemerintah Belanda mulai curiga dan waspada terhadap pemakaian kata ciptaan Logan itu. Pada tahun 1922, atas inisiatif Muhammad Hatta, seorang mahasiswa Handels Hogeschool, Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam, organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di negeri Belanda yang terbentuk tahun 1908 dengan nama Indisch Vereniging berubah nama menjadi Indonesisch Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Majalah mereka, Hindia Putra, berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Akhirnya, nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air, bangsa dan bahasa pada Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928, yang kini dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Dengan perjuangan para pemuda bangsa Indonesia dan para pejuang, Indonesia akhirnya mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Demikianlah asal-usul nama Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.